membahas atau mensosialisasikan kepada teman-teman sekalian terkait budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Baik, yang pertama agenda kita yakni pembukaan yang telah berlangsung saat ini, kemudian pemahaman materi, eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Sedikit pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jawab setuju jika ya, jika tidak setuju tidak apa-apa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Baik. Untuk lebih jelasnya, sebentar Bapak Ibu akan mengetahui apakah hal tersebut benar atau kurang benar. Materi kita pada kesempatan ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan merubah paradigma berpikir kita terlebih dahulu. Di sini ada kegiatan kepala tangan, ada si A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di dalam satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dan B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Begitulah bentuk cara kita merubah paradigma seseorang terhadap sesuatu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol muridnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua merupakan ilusi dari teori kontrol. Selanjutnya, di sini kita akan berubah paradigma berpikir kita yang dahulu kita gunakan stimulus respon, kini kita akan berubah menjadi teori kontrol. Di sini ada pun perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol ini. Di stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya itu kita akan berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu pada teori stimulus respon. Ketika kita menganut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu tujuannya baik dan sebaliknya. Orang lain bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi ketika kita di teori kontrol, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, itu merupakan teori kontrol. Dan terakhir, model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang kalah, tapi sebaliknya ketika teori kontrol kita berpikir menang-menang, semuanya kita pilih yang terbaik. Di sini kita berangkat dari disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan
menciptakan pilihan baru. Di sini makna disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yakni sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari yang saya sampaikan tadi, semua perilaku itu memiliki tujuan, di antaranya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, serta untuk menghargai diri sendiri. Di sini juga ada 5 posisi kontrol yang sebentar kita akan bahas bersama, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi pada peserta didik kita yang berada di dalam kelas. Selanjutnya, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya disiplin itu kita perlu mengubah paradigma kita yang tadinya disiplin itu harus kita menaati aturan, dan sekarang kita akan merubah aturan menjadi keyakinan kita bersama. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak di Indonesia ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita mulai terapkan, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita melakukan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia ada namanya motivasi eksternal dan internal. Yang mana dikatakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada kayak motivasi dari luar diri seorang anak. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak-anak melakukan sesuatu, ada motivasi dari luar yang dia kejar, yang dia incar agar kelakuannya itu dapat diterima. Dan yang ketiga itu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi internal inilah yang harus kita terapkan pada diri anak yang kita hadapi di kelas. Yakni saya akan menjadi orang yang seperti apa biasanya saya lakukan, menjadi diri sendiri. Selanjutnya, menurut kajian Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus menjadi mengontrol diri kita sendiri, memerintah diri kita sendiri dengan adanya motivasi internal dan dari diri kita sendiri. Selanjutnya kita beralih ke restitusi.
Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang ada sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dirinya akan menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan anak-anak tersebut kita bukan jadikan itu sebuah hukuman bagi dia, tapi kita jadikan sebuah pelajaran yang dapat dipetik dari kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan bukan merupakan suatu kesenjangan lagi dengan masalah yang sudah dihadapinya, namun itu akan memperbaiki hubungannya ketika dia bermasalah dengan temannya. Tawaran bukan paksaan. Ketika restitusi dilaksanakan, itu bukan merupakan paksaan, tapi tawaran atau pilihan bagi siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, bercermin ke dalam dirinya apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, sehingga dia dapat menemukan masalahnya, solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi karakter dari anak tersebut yang akan kita bangun. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan yang selama ini kita buat, kalau dahulu saya di kelas membuat peraturan kelas, namun kini saya berubah menjadi membuat keyakinan kelas. Jadi ada bedanya peraturan dengan keyakinan. Ketika peraturan itu dibuat hanya oleh satu orang saja, hanya guru saja yang membuat, tetapi keyakinan kelas dibuat bersama seluruh warga kelas. Kalau keyakinan sekolah dibuat bersama seluruh warga sekolah. Jadi kalau peraturan hanya satu arah dari guru ke murid, tetapi keyakinan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan kelas menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semua itu ada hal yang ingin diwujudkan, ada hal yang ingin dicapai, sehingga kita melakukan keyakinan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti itu adanya aturan dan keyakinan. Nah, di sini awalnya peraturan kelas di dalam lingkaran ini kita angkat atau kita rubah paradigma kita menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka lingkungan positif di dalam kelas kita juga akan muncul dengan sendirinya, sehingga budaya positif
yang dapat diterapkan oleh anak itu juga dapat timbul dengan sendirinya. Di sini ada dua bentuk kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Atau dari TK Dharma Wanita atau kesepakatan kelas yang ini? Yang merupakan keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan aturan, yang mana merupakan keyakinan kelas? Aturan yang hijau dan keyakinan yang sebelah ini. Baik, alasannya mengapa? Karena di sini mulai dari kata-katanya masih kaku, sedangkan di sini sudah mulai bersifat positif. Di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terdapat perbedaan dari segi pemenggalan kalimatnya. Ada yang bersifat positif dan ada yang masih kaku. Baik, ini ada tabel perbedaan peraturan kelas dengan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab. Ketika dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian bergantian atau bergiliran, itu juga merupakan menghormati orang lain dan bersabar. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Di sini ada penambahan materi pada hukuman dan penghargaan yang semula dari 5 unsur menjadi 8 unsur. Jadi dari hukuman ke penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, serta penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena selalu menunggu penghargaan dari orang lain baru mau melakukan sesuatu. Di sini ada tindakan guru dan hukuman itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Itu bukan merupakan konsekuensi. Yang merupakan konsekuensi menggantikan kertas tangan yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi. Yang merupakan konsekuensi juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu juga merupakan konsekuensi. Baik, ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak bisa membenci kedisiplinan tersebut, sedangkan konsekuensi
anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ketika konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, namun ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun ketika kita melakukan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu merupakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada dua identitas gagal dan identitas sukses. Kita menggunakan hukuman, kita dianggap gagal. Di sini ketika kita menggunakan konsekuensi bahkan restitusi, kita masuk ke dalam zona sukses. Di sini perbedaan ketiganya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Saat restitusi menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan memiliki peraturan, konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan ketika restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang Bapak pilih? Restitusi. Dari sini nampak bahwa budaya positif di dalam kelas kita juga akan timbul. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan kita ada 5. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, serta kebebasan. Bagaimana Bapak Ibu sudah merasakan 5 kebutuhan dasar ini? Ya, semoga kita juga dapat memberikan kebutuhan dasar pada anak di kelas kita. Di sini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah sama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan untuk bebas. Kebutuhan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kelima, kebutuhan dasar itulah yang akan kita penuhi pada murid kita di dalam kelas. Selanjutnya pada posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru di dalam kelas. Kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, dan posisi kita sebagai manajer. Di sini guru berbuat ketika dia menghukum, menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Ketika kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita akan berceramah dan mengatakan seharusnya itu tidak kita melakukan. Ibu kecewa kepada kalian. Itu merupakan kata-kata dari guru yang terlontar saat muridnya melakukan kesalahan. Ketika kita berada pada posisi teman, kita akan mengatakan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita seolah menjadi teman dengan murid kita yang merasa bersalah. Kemudian ketika menjadi pemantau, menghilangkan dan mengukur. Kita akan mengukur semua apa yang dilakukan oleh murid kita. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali apa penyebab dari masalah tersebut. Kemudian hasil dari penghukuman itu membentuk menyalahkan orang lain yang berbohong, membuat orang merasa bersalah. Hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Pada saat posisi teman, orang yang bersalah itu mengalami ketergantungan, dan posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia hanya mau melakukan ketika ada yang awasi. Dan yang terakhir, hasil dari posisi kita sebagai manajer, yakni menguatkan pribadi dari anak yang melakukan kesalahan. Di samping itu masih ada lagi dampaknya pada murid. Ketika kita sebagai penghukum, anak tersebut dapat mengulangi kesalahan yang sama. Namun ketika kita berposisi pada membuat orang merasa bersalah, anak-anak akan merasa rendah diri. Ketika kita berada pada posisi teman, lemah dan tidak mandiri. Saat kita posisi memantau, kita menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan ketika kita menjadi manajer, hasilnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dari kelima posisi ini, semuanya bisa diterapkan, namun ada baiknya kita berada pada posisi manajer. Di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berada pada kalimat ketika kita berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pada posisi penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Nah, itu berada pada posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pada posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah pada posisi manajer yang akan kita berusaha terapkan dalam kelas kita masing-masing. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan kata-kata pada posisi kita sebagai penghukum.
Kita ulangi kepada materi segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini langkah awal yang kita bisa lakukan boleh kita ambil dari sisi sini, dari sisi sini atau dari sisi sini, tergantung dari bagaimana masalah yang dihadapi oleh anak. Kita mulai dulu dari menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas maupun validasi kebutuhan. Baik, kita mulai dari menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru beberapa perkataan yang selayaknya dilontarkan oleh seorang guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kata-kata inilah yang sepantasnya dilontarkan oleh seorang guru yang berada pada posisi manajer pada tahap menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, pada validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu kekuatan, apakah itu kebebasan, apakah itu cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan untuk bertahan hidup. Pada validasi kebutuhan di segitiga restitusi, guru selayaknya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Itu merupakan kata-kata yang sepantasnya dilontarkan oleh seorang guru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan pada posisi segitiga restitusi, menanyakan keyakinan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini untuk meyakinkan kembali, menanyakan kembali keyakinan yang telah dibangun di dalam kelas atau di dalam sekolahnya. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu merupakan posisi atau langkah kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita kembali dulu pada apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kita hanya mulai dari membuat keyakinan kelas,
mulai dari memvalidasi tindakan sampai anak akan kembali memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua kedepannya bisa lebih memahami materi restitusi ini. Kita mulai menggali atau mencari informasi dan referensi lain, bukan hanya dari saya pribadi, mungkin dari kita mencari di Google atau dari rekan sejawat lain, sehingga kita juga bisa menerapkan restitusi ini, insya Allah. Di sini ada intervensi 30 detik ketika tiga langkah restitusi tidak dapat kita terapkan pada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya anak itu berkebutuhan khusus ataukah ada hal-hal yang memang tidak dapat kita selesaikan, kita dapat mengutarakan atau melontarkan intervensi salah satu dari kalian. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu agar kamu dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi itu merupakan intervensi 30 detik ketika kita tidak bisa melaksanakan 3 langkah dari restitusi yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Materi kita sudah berakhir. Ada dari Bapak Ibu yang bisa menyampaikan bagaimana perasaan yang muncul selama kegiatan sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi prinsip atau materi yang lain yang bisa Ibu paparkan, Ibu sampaikan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada hari ini sangat berharga untuk saya pribadi. Artinya ini adalah salah satu referensi untuk kedepannya untuk mendidik anak yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan dari saya, khususnya saya juga biasa berpikir ketika anak-anak peserta didik kita memberikan tugas PR misalnya, bagaimana langkah-langkah kita supaya tidak siswa ini tidak membenci kita seakan-akan bahwa misalnya pelajaran lain itu sangat susah karena ujung-ujungnya menghafal dan seterusnya. Otomatis saya pikir beginilah pemikirannya anak-anak ya, ketika pendidikan agama pasti pemikirannya menghafal dibanding dengan pendidikan olahraga itu lebih senang. Nah, jadi saya dapatkan tadi yaitu kendala, saya juga bingung bagaimana menghadapi ini. Ada anak-anak memang tidak diperhatikan ketika diberikan tugas, tetapi saya juga bagaimana caranya anak-anak untuk artinya
dia tidak tersinggung ketika saya sampaikan ketika dia tidak mengerjakan pekerjaan, sampai-sampai ada anak yang tidak masuk ketika pelajaran baik. Jadi ini yang saya tanyakan, trik apa yang harus dilakukan sehingga anak-anak ini lebih bermotivasi, bahkan lebih menyayangi dan menyukai pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini saya hanya memberi perasaan saya ketika menerima materi dari Bu Sutrianida. Saya merasa termotivasi dan sangat tertarik untuk materi ini karena di sini kita bisa menerapkan di kelas, khususnya di kelas saya, yaitu materi tentang restitusi tersebut. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusinya. Dan saya berusaha untuk menjadi guru dan khususnya pada posisi manajer tersebut. Karena kita meminta pilihan kepada anak-anak dan kita bertanya sehingga anak itu merasa bersalah, tapi tidak membuat anak menjadi pikirannya negatif kepada guru tersebut. Terima kasih materinya, dan saya rasa teman-teman juga pasti merasa sangat materi ini sangat berfungsi, sangat baik untuk diterapkan di kelas-kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Frida dan Pak Iwan. Sedikit saya akan menjawab atau menjelaskan terkait pertanyaan dan solusi yang akan saya berikan untuk Pak Irwan, terkhusus untuk guru Pak di SD Negeri 3 Merawas. Di sini tadi Pak Irwan mengatakan bahwa ada anak yang kadang merasa kurang senang atau merasa lebih memilih pelajaran yang lain dibanding pelajaran agama. Nah, disinilah kita kuncinya, kita dari awal menerapkan keyakinan kelas. Ketika anak sudah meyakini bahwa pelajaran agama itu bermanfaat, pelajaran agama itu banyak memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, otomatis anak itu juga akan merasa bersemangat untuk mengikuti pelajaran, karena dari keyakinannya bahwa agama itu, pelajaran agama itu baik dan memiliki manfaat. Selanjutnya kita memposisikan diri kita sebagai guru agama, apakah kita mau menjadi teman, mau menjadi pemantau, atau kita akan menjadi manajer. Tapi yang saya sarankan Pak Guru memilih mengkombinasikan antara teman, pemantau, dan manajer. Tapi lebih mendominasi kepada posisi manajer. Seperti itu Pak Guru. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Guru dan ada refleksi dari Ibu Frida, saya cukupkan sampai di sini. Sosialisasi terkait budaya positif dari saya pribadi, Sutrianida, Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Maros, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajar Roslina SPDI, guru kelas 6B dari UPTD SDN 3 Maros. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Sutrianida, salah satu guru SDN 3 Maros, saya merasa senang mendapat ilmu tambahan atau ilmu baru terkait keyakinan kelas. Adanya segitiga restitusi terkhusus budaya positif yang dapat saya implementasikan di lingkungan kelas maupun pada lingkungan sekolah. Saya berharap Ibu Sutrianida dapat terus melakukan yang terbaik untuk sekolah kami dan selalu membagikan informasi dan ilmu baru yang telah diperoleh dari pendidikan guru penggerak angkatan kelima yang Ibu Sutri ikuti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.